Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Palembang yang beranggotakan Agita Aurelia Iska Putri, Elvia Hairani, dan Renando. Kami ingin mempresentasikan tugas kuliah media pembelajaran mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang terhormat, dosen pengampu media pembelajaran, Dr. Yendi Anwar, Magister Pendidikan. Yang terhormat, Dr. Mas Agus M. Tibrani, Magister Sains. Selanjutnya, kita akan membahas rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 7 KD 3.2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7 semester 1, materi pokok klasifikasi makhluk hidup, alokasi waktu 4 pertemuan 10 jam pelajaran, tahun pelajaran 2020-2021. A. Kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi gotong royong), santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikatornya 3.2.1 menjelaskan pengertian makhluk hidup dan benda tak hidup. 3.2.2 menyebutkan makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitarnya. 3.2.3 menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. 3.2.4 menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitarnya. 3.2.5 mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. 3.2.6 menjelaskan kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. 3.2.7 mengidentifikasi protista, monera, dan fungi. 3.2.8 mengklasifikasikan plante dengan kunci determinasi. 3.2.9 mengklasifikasikan animalia dengan kunci determinasi. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikator 4.2.1 melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. 4.2.2 menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi, dan mengomunikasikan hasil observasinya. 4.2.3 melakukan pengklasifikasian menggunakan kunci determinasi. 4.2.4 melakukan pengamatan sederhana terhadap makhluk hidup yang mikroskopis. 4.2.5 menyajikan hasil pengamatan terhadap makhluk hidup mikroskopis. 4.2.6 melakukan pengamatan sederhana terhadap kingdom plante dan animalia. 4.2.7 menyajikan hasil pengamatan dan analisis kingdom plante dan animalia. C. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dan benda tak hidup. 2. Peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup. 3. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 4. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi, dan mengomunikasikan hasil observasinya. 5. Peserta didik dapat
mengklasifikasikan makhluk hidup dengan kunci determinasi. 6. Peserta didik dapat melakukan pengamatan sederhana terhadap makhluk hidup yang mikroskopis. 7. Peserta didik dapat mengklasifikasikan protista, monera, dan fungi. 8. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri yang terdapat pada protista, monera, dan fungi. 9. Peserta didik dapat mengklasifikasikan plantae dan jenis-jenisnya. 10. Peserta didik dapat mengklasifikasikan animalia dan jenis-jenisnya. 11. Peserta didik dapat memahami secara jelas mengklasifikasikan secara dikotomi menggunakan kunci determinasi. 12. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisisnya. Selanjutnya, D. Materi pembelajaran. Pada pertemuan 1, menjelaskan klasifikasi makhluk hidup. 2. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. 3. Kunci determinasi. Pada pertemuan 2, menjelaskan praktikum mengamati makhluk hidup mikroskopis. Pertemuan 3, 1. Protista, monera, dan fungi. 2. Mengidentifikasi protista, monera, dan fungi. 3. Ciri-ciri protista, monera, dan fungi. Pada pertemuan 4, pengamatan pengklasifikasian plantae dan animalia. 2. Sistem klasifikasi makhluk hidup plantae dan animalia. Selanjutnya, E. Metode pembelajaran yang digunakan. Pendekatan yang digunakan yaitu scientific. Metode yang digunakan diskusi dan eksperimen. Model yang digunakan kooperatif tipe STAD dan inquiry terbimbing. F. Media pembelajaran. Pada pertemuan 1, media yang digunakan PPT klasifikasi makhluk hidup dan lembar kerja peserta didik. Pada pertemuan kedua, media video tentang makhluk hidup mikroskopis dan lembar kerja peserta didik. C. Pertemuan 3, media PPT Kingdom, protista, monera, dan fungi dan lembar kerja peserta didik. Pada pertemuan 4, media video animasi tentang animalia, contohnya yaitu video si Otan, PPT tentang plantae dan animalia serta lembar kerja peserta didik. Alat yang digunakan yaitu laptop 1 buah, LCD proyektor 1 buah, papan tulis 1 buah, alat tulis 1 set, mikroskop 1 buah, kaca objek 1 buah, kaca penutup 1 buah, 1 kotak, 1 air hijau 1 botol plas 1 buah, pipet tetes 1 buah. G. Sumber belajar. Terdapat 4 sumber belajar yang digunakan. 1. Buku IPA kelas 7 Kemendikbud. 2. Lembar kerja siswa ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester. 3. Buku lain yang menunjang. 4. Multimedia interaktif dan internet. A. Kegiatan pembelajaran. 1. Pertemuan 1. Langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Deskripsi. 1. Guru mengucapkan salam ke peserta didik, mengkondisikan peserta didik dan berdoa bersama. 2. Guru mempresensi kehadiran peserta didik. 3. Guru memberikan tes awal ke peserta didik untuk mengetahui pengetahuan awal yang mereka miliki. 4. Guru memberikan pemusatan perhatian dan pemotivasian dengan bertanya tentang benda di sekitar. 5. Guru menyampaikan pokok bahasan pada materi hari ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. 6. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. 7. Guru menyampaikan manfaat mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup dan manfaat mempelajari materi kriteria klasifikasi tumbuhan, hewan, dan kunci determinasi. 8. Guru menyampaikan rencana kerja serta pembagian waktu belajar yaitu A. Pendahuluan 15 menit, B. Inti 75 menit, dan C. Penutup 30 menit. Alokasi waktu 15 menit. Kegiatan inti. Fase 2. Menyajikan atau menyampaikan informasi. 1. Peserta didik memperoleh penjelasan singkat dari guru mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup, klasifikasi makhluk hidup, dan kunci determinasi. Fase 3. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. 2. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas atau keragaman kelas. Fase 4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. 3.
Peserta didik diberi LKPD dan arahan oleh guru untuk saling membantu temannya dalam memahami materi karena nanti di akhir pembelajaran ada kuis dan kelompok yang terbaik adalah merupakan kelompok yang berkinerja baik. 4. Peserta didik melakukan pengamatan sesuai LKPD yang diberikan guru. 5. Peserta didik berdiskusi dengan temannya untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. 6. Guru berkeliling untuk membimbing peserta didik selama melakukan pengamatan dan mengawasi kinerja peserta didik. Fase 5. Evaluasi. 7. Peserta didik mempresentasikan hasil yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan di depan kelas. 8. Guru mengevaluasi hasil presentasi yang telah dilakukan peserta didik dengan memberi penguatan terhadap konsep yang diperoleh peserta didik. Kegiatan akhir. 1. Guru meminta peserta didik untuk memberikan komentar terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan menanyakan, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? 2. Guru membimbing peserta didik untuk merangkum materi pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang bisa menyampaikan apa saja yang telah dipelajari hari ini? 3. Guru membantu menyempurnakan pendapat peserta didik yang telah mereka kemukakan dengan merangkum pembelajaran hari ini. 4. Guru memberikan tes tertulis kepada peserta didik untuk menguji pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Fase 6. Memberikan penghargaan. 5. Guru memberikan penghargaan, misalnya pujian atau bentuk penghargaan lain yang relevan, kepada kelompok yang berkinerja baik. 6. Guru memberikan tugas lanjutan untuk memperdalam materi yang telah dipelajari dengan membaca materi. 7. Guru mengkonsolidasikan perhatian peserta didik pada materi klasifikasi makhluk hidup. Pentingnya memahami materi hari ini karena materi minggu depan berhubungan dengan materi hari ini. 8. Guru memberikan informasi yang lebih lanjut tentang materi selanjutnya mengenai kegiatan praktikum mengamati makhluk hidup mikroskopis. 9. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan salam. 4. Pertemuan 4, 2 jam pelajaran. Langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Deskripsi, guru mengucapkan salam, mengkondisikan kelas dengan cara berdoa sebelum memulai belajar, dan menanyakan kehadiran peserta didik. Fase 1, klasifikasi tujuan. Guru memberikan 3 video animasi siotan tentang kehidupan animalia. Guru menanyakan pendapat peserta didik terhadap apa yang diamati pada video. Peserta didik menyampaikan pendapat sesuai dengan apa yang diamati. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Alokasi waktu 15 menit. Langkah pembelajaran kegiatan inti. Deskripsi, fase 2, menyajikan informasi. Guru memberikan informasi dengan PowerPoint kepada siswa tentang A. Sistem klasifikasi makhluk hidup, animalia, dan plante. B. Kunci determinasi. Fase 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Guru membagi peserta didik dalam 3-5 peserta didik per kelompok secara heterogen untuk melakukan tugas pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Guru memberikan LKPD pada masing-masing kelompok belajar. Fase 4. Membimbing kelompok belajar. Peserta didik memahami LKPD yang diberikan guru. Peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan pada LKPD. Guru memastikan peserta didik bekerja sama dengan baik dan memberikan arahan mengerjakan bagi yang belum memahami. Fase 5. Evaluasi. Perwakilan setiap kelompok menyajikan hasil diskusi, termasuk memberikan penjelasan atau analisisnya. Guru memberikan umpan balik. Fase 6. Memberikan penghargaan. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok yang terbaik dalam mengerjakan LKPD, aktif, kritis, dan mampu bekerja sama. Alokasi waktu 50 menit. Langkah pembelajaran kegiatan akhir. Deskripsi, guru memberikan tes tertulis kepada peserta didik untuk menguji pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang pembelajaran hari ini yang belum jelas. Guru memberikan pertanyaan atau evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik.
Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, serta mendorong peserta didik untuk selalu bersyukur atas karunia Tuhan. Guru membimbing doa peserta didik dan memberi salam. Alokasi waktu 15 menit. I. Penilaian. Aspek kognitif, teknik penilaian ada kelompok dan individu. Bentuk instrumen. Kelompok menjawab pertanyaan LKPD dan hasil diskusi. Bentuk instrumen teknik penilaian individu, hasil tes berupa pre-tes dan post-tes. Aspek afektif. Teknik penilaian observasi sikap peserta didik selama kegiatan belajar. Bentuk instrumen, rubrik observasi sikap siswa. Checklist. Aspek psikomotor. Teknik penilaian, presentasi dan keterampilan kerja selama kegiatan belajar. Bentuk instrumen, rubrik observasi untuk kerja siswa selama presentasi dan diskusi. Penilaian hasil belajar siswa mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nilai akhir atau NA dapat dihitung dengan rumus NA sama dengan nilai akhir sama dengan nilai kognitif ditambah nilai afektif ditambah nilai psikomotor dibagi 3. Palembang, 11 November 2020. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di forum diskusi e-learning Unsri ACID. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.